Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan akan memberikan beberapa materi mengenai perbankan. Yang pertama, saya sendiri Helmi Aulia akan menjelaskan mengenai dasar hukum dan syarat pendirian bank. Yang pertama mengenai dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Pinjaman Simpanan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, junto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Selanjutnya ada juga PBI nomor 11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum, PBI nomor 11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah, dan PBI nomor 6/22/PBI/2004 tanggal 9 Agustus tahun 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Selanjutnya mengenai syarat pendirian bank. Di sini saya hanya akan menjelaskan mengenai syarat umum pendirian bank. Yang pertama, bank hanya dapat didirikan dan melaksanakan kegiatan usaha dengan izin Direksi Bank Indonesia. Yang kedua, hanya dapat didirikan oleh warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. Yang ketiga, warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia dengan warga negara asing atau Badan Hukum asing secara kemitraan. Yang keempat, modal yang disetorkan sekurang-kurangnya sebesar 3 triliun rupiah. Yang kelima adalah modal yang disetorkan bagi bank yang berbentuk hukum koperasi adalah simpanan wajib, simpanan pokok, dan hibah. Kemudian modal yang disetor oleh warga negara asing atau badan hukum asing sebesar-besarnya 99% dari modal yang disetor bank. Sekian mengenai prosedur dan persyaratan pendirian bank akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman kelompok saya. Saya, Chelsea Saroyan, akan melanjutkan pembahasan mengenai kepemilikan bank. Untuk mengetahui siapa pemilik dari bank tersebut, pertama-tama diketahui terlebih dahulu bank tersebut berbentuk apa dan peraturan terkait yang mengatur bentuk bank tersebut. Pertama-tama, bank berbentuk perseroan terbatas. Peraturan terkait yang mengaturnya dapat kita lihat pada Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pada pasal 7 disebutkan bahwa pendiri PT wajib mengambil saham pada saat PT tersebut didirikan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa pemilik dari bank berbentuk perseroan terbatas tidak lain adalah pemegang saham. Kemudian ada bank berbentuk koperasi yang peraturan terkaitnya diatur dalam Undang-Undang Perkoperasian. Dalam pasal 26 dijelaskan anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi, sehingga telah ditegaskan bahwa pemilik dari bank berbentuk koperasi adalah anggota koperasi. Untuk bank berbentuk perusahaan perseroan daerah adalah termasuk dalam BUMD yang berbentuk perseroan terbatas, sehingga pemilik bank tersebut adalah pemegang saham, yang mana modal pemegang sahamnya yang seluruh sahamnya atau paling sedikit memiliki 51% dari saham yang dimiliki oleh satu daerah tertentu. Kemudian yang terakhir ada pula Bank Perkreditan Rakyat yang biasa kita kenal dengan BPR. Dalam Undang-Undang Perbankan diatur dalam pasal 23 bahwa BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh pertama warga negara Indonesia, kedua Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya adalah warga negara Indonesia, ketiga pemerintah daerah, atau opsi yang terakhir yaitu dimiliki bersama antara warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia dan perusahaan daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Muhammad Rizal dari kelompok 1 mata kuliah Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan. Kali ini saya akan membahas tentang bentuk hukum serta syarat dan prosedur pendirian bank. Undang-Undang Perbankan
membedakan secara tegas bentuk hukum untuk bank umum, bentuk hukum untuk bank pengkreditan rakyat, dan bentuk dari kantor perwakilan dan kantor cabang yang berkedudukan di luar negeri. Berdasarkan ketentuan terakhir yakni pasal 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bentuk hukum bank umum adalah perseroan terbatas, koperasi, dan perusahaan daerah. Sementara itu, untuk bank pengkreditan rakyat yang diatur dalam pasal 21 ayat 2 adalah perusahaan daerah, koperasi, perseroan terbatas, dan bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Dan bentuk hukum dari kantor perwakilan dan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri adalah mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya sebagaimana ditentukan oleh pasal 21 ayat 3. Dari apa yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa bentuk hukum dari bank pengkreditan rakyat lebih banyak daripada bentuk hukum untuk bank umum. Perbedaan yang substansial adalah adanya peluang untuk mendirikan bank pengkreditan rakyat dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 2. Dalam penjelasannya, Pasal 21 ayat 2 huruf D dikatakan, ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan wadah bagi penyelenggara lembaga perbankan yang lebih kecil dari bank pengkreditan rakyat seperti bank desa, lumbung desa, badan kredit desa, dan lembaga-lembaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam pasal 58 Undang-Undang Perbankan ditentukan bahwa bank desa, lumbung desa, bank basar, bank pegawai, lumbung titi negari, lembaga pengkreditan desa, badan kredit desa, badan kredit kecamatan, kredit usaha rakyat kecil, lembaga pengkreditan kecamatan, badan karya produksi desa, dan atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu diberikan status sebagai bank pengkreditan rakyat berdasarkan undang-undang dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, pendirian bank umum dapat didirikan dan menjalankan usahanya dan izin Bank Indonesia selaku bank sentral. Pemberian izin untuk mendirikan bank umum dilakukan melalui dua tahapan. Tahapan pertama yakni persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank yang bersangkutan. Tahap kedua berupa pemberian izin usaha yakni izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha setelah persiapan selesai dilakukan. Selama belum mendapat izin usaha, pihak yang mendapat persetujuan prinsip tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha apapun di bidang perbankan. Penjelasan secara rinci untuk pendirian bank umum dijabarkan dalam SK Direksi Bank Indonesia nomor 32/33 Direktur tentang Bank Umum tanggal 12 Mei 1999. Dalam pasal 3 disebutkan bahwasanya bank hanya dapat didirikan dan dilakukan kegiatan usaha dengan izin direksi Bank Indonesia. Yang kedua, bank hanya dapat didirikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia atau warga negara Indonesia badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan. Selanjutnya dalam pasal 4 disebutkan yang pertama, modal disetor untuk mendirikan bank ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 3 triliun rupiah. Kemudian yang kedua, modal disetor bagi bank yang berbentuk hukum, koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian. Yang ketiga adalah modal disetor yang berasal dari warga negara asing dan atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 3 ayat 2 huruf B setinggi-tingginya sampai 99% dari modal disetor bank. Bila dicermati syarat-syarat pendirian bank umum tersebut, tampak bahwa modal yang harus disediakan relatif cukup besar. Tampaknya pimpinan Bank Indonesia bahwa bank sebagai badan usaha memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Hal ini terlihat bahwa pimpinan bank tidak serta-merta mengeluarkan izin usaha walaupun modal sudah ada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.